Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, karena Dia adalah kapten kita, perantara yang agung, perantara yang sempurna kita, untuk kita terus datang kepada Bapa. Dan biarlah semua itu kita menyerahkan kepada Tuhan kita dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh kita mau terus memandang Dia di dalam kehidupan kita, dan kita jadikan Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Penolong yang tidak pernah gagal. Ayatnya terdapat dalam Daniel 5 ayat 25. Mene mene tekel ufarsin. Tangan itu menghilang, tetapi tersisa 4 kata mengerikan. Dengan napas tertahan, orang-orang menunggu saat Daniel mengumumkan artinya mene mene tekel ufarsin. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Baik, ini menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan suatu hukuman kepada Raja Belsyazar, karena dia telah menghina Tuhan, dia telah jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan menulis kata-kata ini di dinding, dan dia tidak tahu apa itu artinya. Dia memanggil seorang penerjemah, yaitu dia memanggil Daniel. Dia katakan kepada Daniel bahwa jika kamu bisa menerjemahkan ini, aku akan memberikan kamu hadiah. Daniel menolak akan hadiah yang akan diberikan kepadanya. Yang dalam ditulisan itu bahwa bagaimana kerajaan Mesir di tangan Persia. Ya, dikatakan bahwa masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan dipati terlalu ringan. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan saat itu Raja Belsyazar itu mulai takut, mulai gentar. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dari cerita ini kita ambil untuk kita pakai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Biarlah kita selalu melakukan yang terbaik. Biarlah kita selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dialah penolong yang tidak pernah gagal. Yang artinya dalam segala yang kita lakukan di dunia ini salah. Kita melakukan segala pekerjaan kita ini mungkin tidak menyenangkan orang. Tetapi Dia mau supaya kita selalu bersyukur. Karena Dia selalu menolong kita, Dialah penolong kita yang tidak pernah gagal. Yang artinya Dia selalu membantu kita untuk terus melakukan yang baik, untuk terus melakukan yang benar. Inilah pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Untuk kita terus mendengar akan suara Tuhan. Kita terus mendengar akan nasihat dari Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati sukacita, kesenangan dari Tuhan itu. Artinya Dia ditimbang oleh neraca dan ternyata ringan. Dan kerajaan Tuanku dipecah dan itu diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya, sama pastinya bagaimana ada seorang saksi di pesta Belsyazar, ada juga seorang saksi di setiap adegan kegembiraan yang tidak pantas. Dan sama pastinya malaikat pencatat menulis, engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Malaikat mencatat bahwa engkau ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Apa yang dikatakan Daniel kepada Raja Belsyazar? Ya, inilah kembali malaikat menulis itu, bahwa engkau ditimbang. Di dalam dunia yang penuh dosa ini, biarlah kita selalu melakukan hal-hal yang dapat membuahkan hasil yang baik. Biarlah kita selalu melakukan segala sesuatunya itu dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh.
Dengan setia kita mau melakukan, kita mau mendengar, dan kita mau praktekkan itu. Sehingga apa yang kita lakukan setiap hari ini boleh mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu memakai akan kekuasaan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dimaksudkan Tuhan. Sama seperti Raja Belsyazar ini. Dia mengambil semua jarahannya untuk mengadakan pesta. Tadi sini dikatakan saksi di pesta Belsyazar. Ada juga seorang saksi di setiap adegan kegembiraan yang tidak pantas. Apa gunanya kita mau terus melakukan hal-hal yang tidak membuahkan hasil, atau kita melakukan hal-hal yang tidak mendukung akan kerohanian kita, tetapi itu malah mendukung akan keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi Tuhan katakan kepada kita bahwa apa yang ada padamu itu biarlah engkau pakai itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semua yang kita punya ini kita mau pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mendengar nasihatnya dan kita lakukan di dalam setiap pekerjaan kita. Karena inilah yang baik untuk kita lakukan. Jadi sini katakan bahwa sifat tidak bertarak terus meningkat. Terlepas dari upaya yang dilakukan untuk mengendalikannya, kita belum berusaha bersungguh-sungguh dalam menemukan penghambat kemajuannya, mengangkat yang jatuh, dan melindungi yang lemah dari pencobaan. Dengan tangan manusia kita yang lemah, kita hanya dapat melakukan sedikit, tetapi kita memiliki penolong yang tidak pernah gagal. Kita tidak boleh lupa bahwa lengan Kristus dapat mencapai kesengsaraan dan kemerosotan manusia yang paling dalam. Dia dapat memberi kita bantuan bahkan untuk melakukan setan ketidakbertarakan, menaklukkan setan ketidakbertarakan yang mengerikan ini. Jadi dari setiap kita umat manusia, sifat tidak bertarak terus meningkat. Ya, terlepas dari upaya yang dilakukan untuk mengendalikannya, Tuhan kembali mengajarkan kepada kita untuk pengendalian diri, untuk bertarak. Jika kita mau melakukan hal-hal ini, maka tidak ada hal yang atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita terus untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetapi dengan nasihat firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk bagaimana kita mau mengendalikan keinginan kita, mengendalikan akan diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka dari yang lain pun kita bisa mengendalikannya. Dari sifat yang tidak bertarak ini terus meningkat. Biarlah mau melakukan yang terbaik. Artinya dengan sifat yang tidak bertarak menjadi sifat yang bertarak. Ya, inilah satu janji dalam pelajaran ini, bahwa dengan sedikit yang kita melakukan, tetapi kita memiliki penolong yang tidak pernah gagal. Itu sangat sulit bagi kita untuk mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan akan keinginan kita. Tetapi kita bergandengan tangan untuk melakukan semuanya ini. Walaupun itu sulit bagi kita, tetapi jika kita mau melakukan itu, maka penolong yang tidak pernah gagal akan membantu kita. Ya, di sini dikatakan bahwa dia dapat memberi kita bantuan bahkan untuk menaklukkan setan ketidakbertarakan yang mengerikan ini. Dia dapat membantu kita dan dia dapat menaklukkan semuanya itu dari kita. Ya, pelajaran yang baik untuk kita praktek di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi di dalam rumahlah pekerjaan yang sebenarnya harus dimulai. Beban terbesar ada pada mereka yang memiliki tanggung jawab mendidik kaum muda, membentuk karakter mereka. Inilah pekerjaan bagi para ibu dalam membantu anak-anak mereka untuk membentuk kebiasaan yang benar, yang selera, yang murni, untuk mengembangkan ketahanan moral, nilai moral yang sejati. Ajari mereka bahwa mereka tidak boleh terpengaruh oleh orang lain, bahwa mereka tidak boleh menyerah pada pengaruh yang salah, tetapi untuk memengaruhi orang lain untuk kebaikan, mengangkat dan meninggikan orang-orang yang bergaul dengan mereka. Ajari mereka bahwa jika mereka menghubungkan diri kepada mereka dengan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan darinya untuk melawan godaan yang paling ganas.
Ini kembali ingatkan kepada kita bahwa tetapi di dalam rumahlah pekerjaan yang sebenarnya harus dimulai. Ini kenapa harus dimulainya dari rumah dulu. Kalau tidak dari rumah, kita tidak mau lakukan yang baik. Tapi di sini dikatakan bahwa inilah pekerjaan para ibu, ya, bagaimana untuk mendidik anak muda, mendidik untuk karakter mereka itu menjadi baik, mendidik anak-anak ini selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, bagaimana didikan orang tua dapat membantu kita untuk melihat kerajaan surga, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sini dikatakan bahwa ajari mereka bahwa mereka tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Sangat luar biasa. Terkadang kita, anak-anak muda, kita terpengaruh dengan teman kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan katakan kepada orang tua kita untuk mengajari itu di dalam kehidupan kita, bahwa jangan sekali-sekali terpengaruh dengan keadaan yang membuat engkau selalu memburuk, ya, selalu keadaan kamu itu tidak sopan, tetapi engkau mau terus, jika engkau terus mau melakukan yang benar, yang baik, maka di dalam lingkungan yang salah pun engkau tidak pernah tergoyahkan imanmu. Karena itu biarlah kita selalu mempunyai keinginan untuk melakukan yang benar, melakukan akan setiap nasihat yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak membuat hal-hal yang aneh, tidak membuat hal-hal kejahatan, perampok ataupun lainnya. Tetapi biarlah dengan sikap, dengan karakter kita dapat membuahkan hasil yang baik. Walaupun kita di lingkungan yang salah, tapi jika kita mau melakukan yang baik, maka buah akan dilihat oleh orang lain. Jangan takut jika kita tidak mempunyai teman. Jangan takut kalau kita tidak mempunyai sahabat. Karena kita akan mempunyai teman dan sahabat, yaitu Yesus Kristus. Dia akan memberikan kita banyak teman, yang artinya dia memberikan kita banyak kebahagiaan. Walaupun kita tidak bersama dengan teman-teman kita yang mempengaruhi kita. Tetapi inilah pelajaran yang dapat membawa kita untuk mengerti bahwa nasihat firman Tuhan ini untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan bahwa ajari mereka bahwa jika mereka menghubungkan diri mereka dengan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan darinya untuk melawan godaan yang paling ganas. Jika kita mau bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan untuk melawan setan atau penggoda-penggoda yang ganas sekalipun. Kita akan menang di dalam Tuhan kita. Untuk itu, biarlah kita anak-anak muda, kita serahkan kehidupan kita. Karena dari sejak muda, mungkin kita punya kerinduan, tapi belum sempat untuk kita lakukan itu, maka kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukanlah yang benar, karena inilah perintah Tuhan. Ya, di istana Babilonia, Daniel dikelilingi oleh godaan untuk berbuat dosa. Tetapi dengan pertolongan Kristus, ia mempertahankan integritasnya. Dia yang tidak dapat menahan pencobaan dengan segala sarana yang tersedia dalam jangkauannya, tidak terdaftar dalam buku surga. Tuhan tidak pernah menempatkan manusia pada posisi yang begitu sulit sehingga berada di luar kemampuan mereka untuk melawan kejahatan. Kuasa ilahi selalu siap untuk melindungi dan menguatkan dia yang telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, Christian Temperance and Bible Higgins, halaman 2122. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya dapat menghindari godaan setan untuk berbuat dosa? Ya, baik, di sini dikatakan bahwa kita harus mempertahankan integritas kita yang benar, integritas kita yang baik, sehingga setiap godaan yang datang di dalam kehidupan kita, kita tidak tergoda oleh godaan itu. Karena apa? Karena kita mempunyai sandaran yang kuat, kita mempunyai fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Jangan meluangkan waktu kita untuk memberikan waktu kita itu kepada penggoda itu, tetapi biarlah kita mengambil sikap dan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, sehingga setan atau godaan itu tidak membawa kita kepada kebinasaan. Ya, bagaimana saya dapat menghindari penggodaan
setan untuk berbuat dosa, kembali dalam kehidupan kita. Kita mau menerima Tuhan atau tidak, kita mau mengikuti janjinya atau tidak. Biarlah kita selalu mempunyai roh kerendahan hati untuk terus menerima ajaran-ajaran dari Yesus Kristus, terutama bagi kita anak-anak muda. Ya, pelajaran yang sangat menarik bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita, penolong yang setia. Biarlah firman ini dapat membuat kita untuk terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.